Perkenalkan, nama saya Nelly Manurung dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 5B. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Tanggung Jawab dan Tujuan Audit. Adapun subbab yang akan saya bahas, yang pertama, tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan, yang kedua, tanggung jawab manajemen, yang ketiga, tanggung jawab auditor, yang keempat, siklus laporan keuangan, yang kelima, menetapkan tujuan audit, yang keenam, asersi manajemen, yang ketujuh, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yang kedelapan, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yang kesembilan, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, dan yang kesepuluh, bagaimana tujuan audit dipenuhi. Yang pertama, tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini akan menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen adalah untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Karena menjalankan bisnis sehari-hari, manajemen perusahaan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan serta aktiva, kewajiban, dan ekuitas terkait ketimbang auditor. Namun, sebaliknya, pengetahuan auditor akan masalah ini serta pengendalian internal hanya sebatas pada pengetahuan yang diperolehnya selama audit. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Tanggung jawab seorang auditor adalah untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Tanggung jawab auditor ini untuk mendeteksi salah saji yang material mencakup beberapa istilah dan frasa yang penting. Yang pertama, salah saji yang material dan tidak material. Yang kedua, kepastian yang layak. Yang ketiga, kekeliruan dan kecurangan. Yang keempat, skeptisisme profesional. Yang kelima, aspek-aspek skeptisisme profesional. Yang keenam, unsur-unsur skeptisisme profesional. Dan yang ketujuh, kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi aset. Selanjutnya, siklus laporan keuangan. Siklus laporan keuangan ini dimulai dari transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Contohnya, transaksi penjualan akan dicatat ke jurnal penjualan dan dimasukkan ke buku besar. Setelah dimasukkan ke buku besar, akan dihitung neraca saldonya dan akan disusun ke dalam laporan keuangan. Selanjutnya, menetapkan tujuan audit. Menetapkan tujuan audit ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Untuk setiap kelas transaksi, beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Tujuan ini disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya, terdapat tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi penjualan, serta tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi retur dan pengurangan harga penjualan. Yang kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang usaha, dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo utang usaha. Nanti akan diperlihatkan bahwa tujuan audit yang berkaitan dengan
transaksi dan yang berkaitan dengan saldo agak berbeda, tetapi berkaitan erat. Yang ketiga, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Contohnya, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha serta wesel bayar. Selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen ini adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asersi manajemen ini bersifat tersirat. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi yang ada keterjadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Kelengkapan, transaksi yang terjadi telah dicatat. Keakuratan, transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Posting dan pengiktisaran, transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Klasifikasi, transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Yang kedua, tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi ini seperti penjualan, penerimaan kas, akuisisi barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ada yang pertama, eksistensi, jumlah yang tercantum memang ada. Kelengkapan, jumlah yang ada telah dicantumkan. Keakuratan, jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Klasifikasi, jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Cut-off, transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hubungan yang rinci. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan. Nilai yang dapat direalisasi. Aset yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Hak dan kewajiban. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan ini identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Yang terakhir, bagaimana tujuan audit dipenuhi? Tujuan audit ini dipenuhi dengan yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Pada setiap audit, ada banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan. Ada dua pertimbangan utama yang mempengaruhi pendekatan yang akan digunakan auditor. Yang pertama itu, bukti audit yang mencukupi dan tepat harus dikumpulkan agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Yang kedua, biaya pengumpulan bukti audit ini harus ditekan serendah mungkin. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaiannya atas risiko pengendalian yang direncanakan, apabila pengendalian internal dianggap efektif, pertama-tama auditor ini harus menguji keefektifan pengendaliannya. Prosedur untuk jenis pengujian ini yang paling umum digunakan yaitu pengujian pengendalian. Contohnya, ya anggaplah bahwa pengendalian internal klien membutuhkan penanding dengan komputer atas semua syarat, pesanan penjualan pelanggan yang relevan, dokumen pengiriman, dan faktur penjualan sebelum faktur penjualan dikirimkan kepada para pelanggan.
Yang ketiga, melaksanakan prosedur analisis dan pengujian rincian saldo. Ada dua kategori umum prosedur pada fase ini. Prosedur analisis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal. Sebagai contoh, untuk memberikan beberapa kepastian bagi tujuan keakuratan atas transaksi penjualan maupun piutang usaha, auditor dapat memeriksa transaksi penjualan dalam jurnal penjualan menyangkut jumlah yang secara tidak biasa besar dan juga membandingkan total penjualan bulanan dengan penjualan tahun-tahun sebelumnya. Jika perusahaan terus menggunakan harga jual yang tidak benar atau mencatat penjualan secara tidak tepat, perbedaan yang signifikan mungkin akan terjadi. Yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan, serta pengungkapan yang terkait, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses yang subjektif ini sangat mengandalkan pada pertimbangan profesional auditor. Apabila audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.